Seorang satpam salah satu rumah kontrakan di Cilegon, Banten diringkus polisi usai membawa kabur sepeda motor milik salah satu penghuninya. Pelaku yang merupakan residivis membawa kabur motor ketika korban lengah dan kunci kendaraan masih tersangkut pada bagasi motor. Sepeda motor korban dijual kepada orang lain di daerah Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten seharga Rp1 juta. Mana TSK-MAM ini merupakan security di sebuah kontrakan, di mana korban pada saat itu juga mengontrak di kontrakan tersebut. Pada saat korban kembali dari kegiatan aktivitasnya malam hari, korban memasukkan sepatu ke dalam box sepeda motornya, kemudian kunci kendaraan tersebut tersangkut di bagasi belakang kendaraan sepeda motor tersebut. Nah, melihat kunci itu ada di sepeda motor oleh pelaku mengambil kendaraan tersebut karena pelaku pernah melakukan pencurian akan tetapi mengulangi perbuatannya. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku tidak termasuk jaringan pencurian sepeda motor manapun. Pelaku mencuri karena melihat ada kesempatan pada saat kejadian. Pelaku yang kembali masuk penjara itu dijerat pasal 362 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, iseng bermain dengan gayung, jari seorang bocah malah terjepit dan harus dievakuasi tim damkar di Cilegon, Banten. Ya, kepanikan terjadi saat orang tua membawa bocah perempuan 4 tahun ke kantor damkar akibat jarinya terjepit gayung saat bermain di rumahnya di perumahan Metro Cilegon. Orang tua panik karena jari anaknya tidak bisa dilepaskan meski sudah diberi sabun. Awalnya orang tua mengira anaknya hanya memegang gayung, namun ia terkejut saat melihat jari sang anak tersangkut dan tidak bisa keluar. Menggunakan peralatan khusus, tim damkar bisa melepaskan jari korban dengan aman. Petugas damkar tidak hanya menangani kebakaran, namun juga berbagai kondisi darurat lainnya. Sip. Lapor damkar saja seolah jadi solusi bagi persoalan warga. Ya, dari masalah tangan terjepit gayung, drama cinta hingga pidana, Wakapolri pun mengakui warga lebih pilih damkar yang dianggap lebih tanggap ketimbang lapor polisi. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Jargon yang kerap disebut-sebut warga itu mungkin ada benarnya. Meski bukan petugas keamanan atau polisi, faktanya banyak masalah selesai cepat di tangan damkar. Mulai dari menolong anak terjepit, evakuasi lansia sakit, mengevakuasi ular hingga tawon Vespa, bahkan jadi tempat curhat warga yang terbelit masalah cinta dan pidana. Juni lalu, seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat memilih lapor damkar setelah mendapat kekerasan dari suaminya. Sang ibu frustasi lantaran laporannya di Polres tidak ditanggapi selama berminggu-minggu. Warga pilih lapor ke damkar daripada ke polisi lantaran damkar dinilai lebih tanggap dan kasih solusi cepat. Hal itu diakui Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat bicara di DPR. Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Nah, dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Dalam paparannya, Wakapolri juga belak-belakan soal kinerja jajarannya. Hasil penilaian Polri soal tingkat pelayanan publik dan penegakan hukum dari 4.340 Kapolsek, 67%-nya tidak memenuhi standar kinerja. Sementara dari 440 Kapolres, 36 diantaranya punya performa kurang. Kinerja di bawah standar juga terjadi di tingkat Direskrimum. Dari 47 Direskrimum ada 15 di bawah performa. Kinerja kepolisian yang masih di bawah standar tentu tak bisa dibiarkan. Polri harus berbenah sesuai tugasnya menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan juga rasa aman kepada masyarakat.
Karena kalau damkar terus-terusan jadi solusi, lalu apa gunanya para polisi? Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, proses pernikahan pasangan pengantin asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tergolong unik. Ya, jika biasanya mempelai laki-laki memberikan mahar berupa perhiasan emas atau uang, namun kali ini mempelai perempuan diberikan mahar berupa speaker mirip sound horeg. Pihak alladzi batwakalani bimahri speaker Soundpoint 18 inch harga 4 juta wa adawati sholah halan. Prosesi akad nikah di kantor urusan agama Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur viral di media sosial. Bagaimana tidak, mempelai pria melaksanakan ijab kabul dengan mas kawin sebuah sound queen atau speaker 18 inci senilai 4 juta rupiah. Pasangan pengantin Khairul Riki Akoso dan Wiwit mengaku memilih mahar yang tidak biasa tersebut karena nantinya bisa digunakan untuk usaha bersama. Pasalnya, sang laki-laki mempunyai peralatan sound system yang sering disewakan untuk kegiatan sound horeg. Kaget sih mas, di pihak KUA sana kaget, loh kok bawa speaker ya, sama istri itu mintanya dua buah speaker. Terus baru kali ini lihat mas kawin pakai speaker gitu. Sementara itu, menurut KUA Prigen, sebelum akad nikah, kedua mempelai sudah sepakat terkait kejelasan mahar yang berupa sound queen 18 inci tersebut. Ceritanya pas rafaan, pas pemeriksaan kita tanya yang manten perempuan, ini yang minta ini manten perempuan apa masnya ini yang minta. Nah, terus manten perempuan jawab, saya yang minta Pak. Ya sudah, kita tulis di situ pada saat pemeriksaan. Fenomena mahar unik ini pun menambah deretan kisah pernikahan kreatif yang mencuri perhatian. Bagi Khairul dan Wiwit, mahar tersebut bukan hanya simbol cinta, tetapi juga hobi yang menyatukan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, di Jombang, Jawa Timur, banjir tidak menghalangi pelaksanaan pesta pernikahan. Ya, mempelai harus digendong dan tamu undangan pun harus melewati genangan air tanpa menggunakan alas kaki. Mempelai wanita ini harus digendong dari rumahnya ke tempat digelarnya ijab kabul lantaran banjir merendam Desa Pager Tanjung, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya banjir terjadi sejak malam akibat tingginya curah hujan yang berlangsung sepanjang hari. Namun, genangan banjir tersebut tidak menyurutkan semangat Suwarno dan Halimah untuk melangsungkan prosesi walimahan. Para tamu yang berdatangan juga harus bertelanjang kaki di tengah genangan banjir. Meski banjir, pihak keluarga mengaku terpaksa melanjutkan prosesi pernikahan karena sudah terlanjur dipersiapkan sejak lama. Mantenan tadi nikahan jam 7 mas, ya tamu. Berhubung ada banjir, ditunda jam 8. Berhubung mau kesini jam 10, ditunda baru lugur. Jam sama jalanan nanti. Banjir terjadi diduga akibat kondisi sungai yang ada di Desa Pager Tanjung dangkal, sehingga setiap turun hujan deras, air dari sungai meluap ke permukiman, dan kali ini adalah yang paling parah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.